Yang bersuka cita bilang shalom, lambaikan tangannya, haleluya. Kita masuk ke semester 2 saudara di tahun 2025, amin. Siap untuk melewati semester kedua di tahun 2025. Kita percaya penuh mujizat yang Tuhan berikan ke setiap kita, saudara, amin. Kita percaya tahun penuaian. Berapa yang kita percaya tahun penuaian di tahun ini, saudara, bisa lambaikan tangannya. Berapa yang kita yang mau mengalami mujizat Tuhan, bisa lambaikan tangannya, saudara, haleluya. Berapa yang kita yang mau mengalami penuaian dalam kehidupan kita, bisa lambaikan tangannya, saudara. Tapi ingat, saudara, kalau kita mau terima mujizat Tuhan, harus disertai sama yang namanya masalah, saudara, amin. Berapa yang kita yang mau mengalami masalah, bisa lambaikan tangannya, saudara, haleluya. Proses, jangan protes, saudara, ya, haleluya. Tapi ketemu tangan buat Tuhan Yesus, saudara, haleluya. Yang bersuka cita, sekali lagi kita lambaikan tangannya, saudara. Yang bersuka cita, saya undang kita makin berdiri sama-sama, saudara, haleluya. Kita akan berdoa. Saya persilakan hambanya, Bapak Pendeta Julius Sinamarta, SAMTH. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebagaimana ada Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah hanya kepadamu ya Tuhan. Di waktu seminggu Tuhan, itu karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, dan kamu berikan kesehatan buat kepada kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu semua Tuhan, setiap umat-umat-Mu, minta dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, anggur baru tercurah pada kami semua Tuhan Yesus. Berikan kami semangat Tuhan, antusias Tuhan, roh kami menyala-nyala Tuhan, untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan. Kau yang menuntun Roh Kudus dalam ibadah kami Tuhan Yesus, boleh menyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Urapi kami semua dari WL, sehingga imam-imam pemusik-Mu Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Engkau yang bawa segala dengan tuntunan Tuhan, kami bawa dengan pujian penyembahan ini Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga di mana ada pujian Tuhan, ada mujizat, ada kesegaran, ada kekuatan yang Kau berikan pada kami semua ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan, urapi buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Hengki, bagi gembala kami Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dipercaya Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan hikmat pewahyuan-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan membukakan, akan menyingkapkan, dan Engkau akan menaklukkan di setiap kepada kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa kami makan, mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan, hidup kami semakin intim pada Engkau ya Bapa. Sehingga apa yang kami makan, mujizat terjadi, segala kelepasan terjadi, dan hidup kami berkemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Hengki, Kau berkati gembala kami, Kau berkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, Kau yang menyertai seluruh aspek di dalam kehidupannya Bapak. Biarlah Kau akan menyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan Yesus yang akan memberkati dimanapun berada Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Pastor Niku sebagai gembala sidang kami, beserta dua wakil kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kepekaan, pertajam Tuhan segala roh ya Tuhan Yesus, untuk boleh membawa pesan-pesan, untuk membawa dan visi misi untuk gereja-Mu Tuhan Yesus di dalam penuaian kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tergenapi Tuhan dengan harvest Lord Tuhan, perjumpaan secara otentik Tuhan Yesus, boleh mengenal setiap umat-Mu ya Bapak, maupun di dalam gereja-Mu Tuhan, di lokal maupun di luar negeri Tuhan Yesus. Api Pentakost yang ketiga Tuhan Yesus tercurah lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, dengan manifestasi kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, boleh mengerti maksud dan tujuan mengenal Pentakost yang ketiga ya Bapak. Berkati Tuhan, berikan keunitian atas dua wakil kami yang selalu menempatkan gembala sidang kami ya Bapak, dengan visi, satu tujuan, satu misi yang Kau berikan, satu kesatuan hati yang Kau berikan, sehingga penuaian pasti terjadi, tergenapi untuk di dalam GBI Gatus Pro ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk Gembala Cikampek Tuhan, dipercaya Tuhan memberkati buat Pastor Luyar, beserta Ibu Gembala, Ibu Pauline, seluruh pengerja yang ada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan memberkati, penuaian juga akan terjadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin Cikampek Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati dalam finance, keuangan, apapun Tuhan Yesus, untuk membangun Tuhan gereja-Mu Tuhan di Cikampek Bapak, di
Plaza Indonesia ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati seluruh Tuhan pengembalaan di bawah Cikampek Tuhan. Kami percaya di dalam penuhan ini Bapak boleh masuk setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus, setiap cabang Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak, sehingga masuk di dalam 30 cabang Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang akan memenuhi jiwa-jiwa yang baru, karena inilah waktunya harvest now ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat negeri kami, bangsa kami. Terus Tuhan tuntun bangsa kami, Kau yang menyertai bangsa kami Tuhan Yesus, untuk menuju bangsa kami dengan kesuksesan Indonesia maju Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan emas yang Kau berikan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya dengan iman pengharapan kami Tuhan Yesus. Dalam keadaan krisis bangsa kami Bapak, dalam keadaan Indonesia gelap Tuhan Yesus, kami sangat percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah ya Bapak. Indonesia penuh dengan kejayaan, kemakmuran, keadilan Tuhan atas Yesus Raja sebagai Raja kami ada di bangsa kami. Engkau yang akan meluputkan di bangsa kami Tuhan Yesus, di dalam sosial, politik, ekonomi, apapun Tuhan Yesus. Dalam keadaan kemerosotan ekonomi Bapak, kami percaya Engkau yang akan menopang atas bangsa kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Kau melawat, menjamah Tuhan Yesus atas kepemimpinan yang sudah kupercayakan di bangsa kami, dari Presiden kami Prabowo Gibran, seluruh menteri, gubernur, anggota DPR, DPRD, wali kota ya Bapak. Biarlah Engkau yang menaruh hatinya Tuhan Yesus, menanamkan yang takut akan Kau, yang menanamkan Tuhan Yesus yang berintegritas tinggi Tuhan Yesus, di mana bisa mewujudkan Indonesia maju ya Bapak, sehingga bangsa kami Tuhan akan mengalami restorasi, transformasi ya Bapak, reformasi Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan Allah ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati juga buat bangsa Israel Tuhan, bangsa umat kesayangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kau bekerja, Kau melawat bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Injil kerajaan-Mu Tuhan, Injil-Mu kabar baik Tuhan, yang akan melawat, yang akan Tuhan Yesus bergerak Tuhan Yesus dengan penuaian Tuhan Yesus. Boleh Engkau Tuhan melawat, menjamah setiap umat-Mu ya Bapak dengan segala sesuatu Tuhan Yesus, sehingga akan memulihkan negeri bangsa Israel ya Bapak. Kami percaya dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan memagari, Engkau yang melumutkan ya Bapak. Engkau yang akan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dengan kasih Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah kami semua buat hari ini ya Bapak. Kami percaya apa yang kami boleh lihat dengan mata kami hari ini, kami boleh menerima perjamuan anggur-Mu Tuhan Yesus, roti yang kami hidup ya Bapak. Biarlah kami boleh makan Tuhan, Kau melayaki Tuhan Yesus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga boleh kami dibebaskan Tuhan dengan perjamuan Kristus dan mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapak, sehingga boleh kami makan menjadi berkat, kekuatan Tuhan Yesus, dan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Sebelum duduk kita kasih tos kanan kiri, bilang gini saudara, harvest now. Silakan duduk kembali. Tetap dengan hadirat Tuhan kita mendengarkan POB Bapak Ibu. Silakan, saya persilakan POB. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street.
penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mau tanya, yang bersuka cita bisa sampaikan tangannya, Bapak Ibu. Haleluya. Tanda orang bersuka cita apa, Bapak Ibu? Tersenyum. Haleluya. Jangan ada tersenyum gitu kan, luar biasa. Kok Erik tersenyum dong, asik. Haleluya. Tanda yang kedua, orang bersuka cita itu bangkit berdiri dong, Bapak Ibu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau mengajak
Bapak Ibu berjoget di hadapan Tuhan, amin. Tanda yang ketiga orang bersuka cita itu ya kadang-kadang joget-joget, saudara, amin. Kalau kita dapat bonus, dapat berkat dari Tuhan, pasti kita joget sama Tuhan, amin. Yang mau berjoget bersama Tuhan bisa lambaikan tangannya, Bapak Ibu. Yang mau berjoget katakan amin. Tapi kita berkata juga siap buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kasih-Mu sudah buat hidup kami ya Tuhan. Goyang kanan kiri dong Bapak Ibu. Kalau dengar lagu kayak begini, sama-sama kita mau katakannya. Haleluya. Yang jogetnya bagus, nanti Bapak Ibu bisa ditraktir Bami sama Pak Gem ya. Haleluya. Nanti jogetnya kita gerak kanan kiri aja, saudara. Amin. Ya kan? Kita mau gerak kanan kiri nih. Ayo. Asik. Ini belum semua, saudara. Kalau belum semua kita nggak selesai begini aja, saudara ya. Ayo dong, semuanya. Oh Hengki, ayo kita. Ini Dewi. Ayo gerak kanan kiri. Kita mau bersuka cita dalam gereja. Amin. Mari, marilah mari.
Ada semua
saudara, kita menuai lebih besar lagi dari setiap apa yang kita harapkan, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Because kanan kiri depan belakang bilang harvest now. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang baik. Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat. Biar pagi hari ini Tuhan, ketika kita menaikkan pujian di hadapan-Mu, ketika kami menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan, biar itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah kebaikan Tuhan. Biar apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami percaya itu karena Tuhan sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari sembulan Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah bagi kami Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Kedua tanganmu sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami ketemu tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau katakan sama Tuhan. Dan sebulan telah Kau tetapkan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, saya mau cerita tentang lagu ini, saudara. Ada seorang pemuda remaja bernama Budi, saudara. Dia tinggal di satu kota yang kecil di daerah Jawa Timur, Bapak. Budi ini adalah seorang remaja pemuda gereja. Budi adalah orang yang selalu bersyukur sama Tuhan. Dan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia pasti selalu bersyukur, saudara. Dan kesenangan Budi ini menciptakan sebuah lagu, saudara. Dia tulis lirik-lirik lagu, tapi hidupnya sangat sederhana sekali, saudara. Dan dia selalu bersyukur sama Tuhan. Suatu hari, dia jatuh cinta sama seorang wanita, saudara ya. Tetapi sayang sekali, orang tuanya tidak menyetujui si anak yang perempuan ini menikah sama si Budi, saudara. Karena orang tua yang bilang, Budi itu madesu, saudara. Masa depannya suram. Dia hanya seorang pemuda remaja gereja yang kedemenannya menulis lagu, saudara. Tetapi Budi adalah orang yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi beberapa lama kemudian, akhirnya keluarganya setuju, saudara, untuk menikahkan putrinya dengan si Budi ini. Menikahlah Budi dengan si wanita ini, saudara. Tinggal di satu rumah yang sangat sederhana. Kemudian beberapa bulan kemudian istrinya mengandung, saudara. Dan 9 bulan melahirkan seorang anak. Dan ternyata anaknya itu tunarungu, saudara. Gak bisa
bisa dengar, saudara. Budi mengucap syukur dalam setiap keadaan yang diperbuat oleh Tuhan. Sebagai berkata, Tuhan itu sungguh baik. Selang beberapa tahun kemudian, Budi ternyata mengalami sakit jantung, saudara. Dan karena tidak ada biaya untuk berobat, Budi meninggal dunia. Ini kesaksian, saudara. Kemudian satu saat bertahun-tahun kemudian ada seorang temannya si Budi ini, dia seorang musisi, saudara. Dia ingat pada waktu sekolah ada namanya Budi yang suka ciptain lagu, saudara. Akhirnya dihubungilah istrinya dan ternyata Budi sudah meninggal, saudara. Tetapi karya-karyanya Budi masih ada. Budi meninggalkan warisan yang begitu luar biasa, saudara. Dan dikasihlah sebuah lirik lagu ke si temennya ini yang suka bikin musik lagu, saudara. Akhirnya, saudara, jadilah lagu ini, saudara. Jadi lagu Semua Baik. Budi mungkin meninggal, sudah nggak ada lagi, saudara. Tetapi karyanya itu memberkati banyak orang. Lagu ini dari kecil saya udah sering dengar, saudara. Dan ini banyak memberkati orang, saudara. Lagu ini bahkan orang ketika dia pengharapan, ketika ia udah mau bunuh diri, saudara, ketika mendengarkan lagu ini di sebuah gereja, dia bertobat, dia nggak jadi bunuh diri, saudara. Budi mungkin dipanggil Tuhan, tetapi warisan yang Budi tinggalkan itu sungguh mulia, saudara. Dia ciptain sebuah lagu Semua Baik, dan masa hidupnya dia sangat sederhana, saudara. Tapi Budi itu selalu orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Kalau hari ini Bapak Ibu apapun pergumulan saudara, mungkin padang gurun sudah mesti lewati, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan sungguh baik bagi setiap kehidupan diri saudara. Amin. Ada satu hamba Tuhan besar namanya Pak Timotius Haripin, saudara. Dia berkhotbah, dia bilang begini, saudara. Kalau saya nanti ke surga, dia tuh dia siapin list-list yang akan dia temui di surga. Ya mungkin ada Abraham, ada Daud, ada murid-murid Tuhan Yesus. Dia mau lihat di surga. Dan dia pada hari itu dia bilang, saya mau tambah satu list lagi nama yang akan saya mau temui di surga. Nama siapa, saudara? Namanya Budi, saudara. Dia mau lihat Tuhan di surga, dia mau tanya. Budi sungguh orang yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan, sehingga dia menciptakan sebuah lagu ketika keadaan lagi nggak baik, saudara. Tapi dia menciptakan lagu ini, dan lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Pagi hari kita mau belajar, saudara, dari seorang yang namanya Budi, saudara. Dia seorang manusia biasa, saudara. Hidup yang sungguh sangat sederhana, bahkan sakit jantung pun dia nggak bisa punya biaya untuk berobat, saudara. Dan dia dipanggil Tuhan. Kadang-kadang kita berkata bahwa ketika kita ikut Tuhan, kok kayaknya kita merasa kehidupan kita ya begini-begini aja, saudara, ya. Padahal kita udah lihat ke Tuhan. Kita mau bilang apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita itu selalu baik, saudara. Kalau kita hari ini bisa bernapas, kita masih punya kaki yang kuat, Tuhan kasih kesehatan yang prima bagi setiap kita untuk kita datang ke tempat ini, saudara. Saya mau bilang jangan sia-siakan itu, saudara. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, biar itu semua karena kebaikan setiap Tuhan dan setiap kehidupan kita, saudara. Amin. Yang mau katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Buat kami, saudara, kita katakan sama-sama lagu ini. Semua baik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Sambil angkat tangan, saudara, kita mau katakan semua baik. Jadikan hidupku
dengan segenap hati jiwamu sekarang. Oh Rabaya nyatakanlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu pagi hari ini. Haleluya. Oh Rabaya oh Rabaya sungguh kau baik Tuhan. Oh Rabaya nyatakan kebaikan Tuhan bagi hari ini dalam hidupmu. Bawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sudah berbahasa roh dengan sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri, mari sembah Tuhan. Mari berbahasa roh pada Tuhan. kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Pagi hari ini semuanya saudara untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan. Walaupun padang gurun kita lewati, walaupun permasalahan bertubi-tubi datang kepada kita, saudara. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, apapun yang jadi masalahmu pagi hari ini, mari datang sama Tuhan. Dia sungguh Allah yang baik. Dia akan menjamah engkau. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Oh Rabaya sekarang mari bermasalah, saudara.